Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu cara, satu teknik disebut sajadah. Sadar, jeda, dan pilih. Kita akan belajar untuk mengenali diri kita sendiri, mengenali pikiran dan perasaan kita, kemudian menjeda sehingga nanti kita lebih proaktif bukan reaktif, kemudian merespon dengan respon yang terbaik. Nah, kita kenali dulu 3 perasaan negatif nih teman-teman. Jadi 3 belenggu negatif ini adalah induk dari perasaan negatif. Yang pertama adalah marah. Marah di sini ya marah, kebencian, dendam, ya kemudian sakit hati gitu ya. Nah, itu marah. Kemudian yang kedua ini adalah perasaan sedih, depresi, luka batin, kecewa, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah perasaan cemas, takut, khawatir, kayak gitu. 3 perasaan ini perlu banget nih kita kenali. Kemudian juga kita harus hati-hati dengan perasaan ini. Dan kalau kita bisa menang terhadap 3 perasaan ini, tentu kita bisa memenangkan ruang batin kita nih teman-teman. Karena kita tahu bahwa 3 perasaan ini juga menjadi pintu masuk godaan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap 3 perasaan ini. Nah, kemudian kita jadi pas lagi awal perlu banget kita sadar dulu nih teman-teman, apa nih perasaan saya. Jadi kita kenali. Nah, ketika reaksi emosi kita sedang bergejolak, itu jangan memberikan respon apa-apa ya teman-teman. Jadi ketika emosi itu sedang bergejolak ya, sedang terguncang ya, membuncah ya emosinya, itu kita langsung alarm kita langsung bunyi, indikator kita langsung bunyi itu teman-teman. Oke, saya sedih banget nih, saya marah nih, saya kecewa, atau saya sedang cemas. Apabila itu yang terjadi, indikator kita langsung bunyi. Jadi kita langsung jangan langsung kita merespon saat emosi kita sedang bergejolak. Karena tadi akan ada pikiran otomatis di situ, kemudian respon yang reaktif. Dan 2 ini adalah pintu masuk godaan nih teman-teman. Jadi penting banget kita langsung menutup pintu itu, jangan sampai kita terbawa. Ya, ketika emosinya sedang bergejolak, tunda perkataan, tunda tindakan, tunda respon teman-teman. Stop dulu, stop. Ya. Jangan bereaksi ketika emosi itu sedang bergejolak, itu penting banget. Karena reaksi yang keluar, pikiran yang keluar, perasaan yang keluar, itu bisa jadi nanti malah akan kita sesali. Jadi stop dulu ya. Kenali dulu, indikator kita langsung bunyi, alarm kita langsung bunyi, stop. Ya. Kemudian di sini adalah saatnya kita tadi melakukan sejedah, sadar dulu. Apa aja tuh yang dilakukan ketika sadar? Nah, ketika di tahap sadar ini, kita langsung bisa mengenali apa pikiran kita, kemudian apa perasaan kita. Kita juga bisa melakukan self coaching teman-teman pada tahapan ini. Self coaching itu apa? Jadi self coaching adalah kita bicara dengan diri kita sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan ini. Jadi teman-teman bisa manggil diri kita tuh, namanya panggil aja. Terus tanyain, kamu sekarang lagi merasa apa? Tanyain aja. Kamu lagi marah banget ya? Atau kamu tadi sedih banget gitu? Atau kamu lagi cemas banget ya? Gitu ya. Jadi kenali dulu. Biasanya yang langsung dinotis awal itu perasaan sih teman-teman. Jadi itu mudah ya kita sadari gitu. Kita notice, kita kenali. Nah, kemudian baru kita tanya lagi ke dalam diri kita, kamu tadi mikir apa? Coba kita kenali lagi tuh pikiran kita tuh. Coba yuk, pikiran itu persepsi
asumsi, imajinasi, atau fakta gitu. Ajak ngomong aja pelan-pelan. Ya kita akan melihat, merefleksi ke dalam diri kita sendiri nih teman-teman. Saat emosi itu muncul, nah itu kita akan mengenali dua ini. Perasaan dulu yang mudah untuk kita kenali, baru pikiran. Nah, ajak juga diri kita untuk mengenali ini sebenarnya pikiran yang fakta apa bukan. Pikiran itu tidak selalu fakta ya teman-teman. Pikiran itu bisa asumsi, kemudian persepsi, ya, imajinasi bahkan. Jadi pikiran itu jangan langsung diterima. Jadi juga kemudian ajak diri kita untuk mengenali, nih pikirannya bikin kita produktif atau kontraproduktif nih, bikin kita makin berdaya atau malah tidak berdaya, bikin kita semakin kuat atau melemahkan diri kita, membahagiakan diri kita atau bahkan menyempitkan dada kita. Jadi kita bisa mengajak bicara kepada diri kita sendiri supaya mikir dia. Kemudian juga mengenali perasaan itu teman-teman. Kemudian diajak-ajak untuk memilih pikiran yang lebih memberdayakan. Itu di tahap sadar. Penting banget kita melakukan tahap sadar teman-teman. Karena sadar itu adalah awal pemulihan. Kita baru akan bisa memulihkan diri kita bila kita sudah mengenali apa yang mesti dipulihkan gitu. Ketika tidak kita sadari, maka ya susah. Sesuatu, oh ya, jadi ini juga di tahap sadar ini kita perlu menerima nih teman-teman. Menerima, kemudian menerima perasaan itu dan menerima pikiran itu teman-teman. Jangan kita denial, jangan kita memusuhi perasaan itu ataupun pikiran itu gitu. Jangan dimusuhin, jangan ditolak, jangan denial. Karena sesuatu yang ditolak akan menjadi semakin besar menguasai diri kita. Jadi di sini adalah tahap menerima. Terima dulu ya, menerima, kemudian karena dengan menerima jadi lebih mudah nanti untuk dikenali dan juga kita bisa memilih untuk melepaskan. Ya, jadi terima dulu aja diri kita. Izinkan diri kita untuk menjadi manusia, ya, allow yourself to be human dengan perasaannya yang muncul. Ya, jadi terima dulu karena ini adalah awal dari pemulihan. Sadari dulu, jangan denial. Denial makin sulit nanti. Makin menguasai diri kita ya emosi negatif itu. Nah, jadi yang pertama sadari dulu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita jeda. Ya, jadi jeda ini penting banget. Kita melakukan jeda ya tadi begini. Jadi jadi jeda itu apa? Jeda adalah memberi jarak antara stimulus dengan respon teman-teman. Jadi kita jeda, beri jarak antara stimulus yang terjadi dengan respon. Ya, karena apa? Seperti yang tadi, pikiran otomatis itu seringkali ditunggangi dengan godaan. Pikiran otomatis ya, reaksi yang dilakukan tanpa jeda itu seringkali nanti malah disesali nih teman-teman. Jadi kita perlu jeda. Nah, kemudian juga tadi ya, di jeda ini kita jadi lebih proaktif. Jadi lebih dewasa gitu teman-teman. Jangan reaktif. Reaktif adalah kekanak-kanakan. Jangan ketika timbul stimulus kemudian langsung kita reaksi, ada respon. Nah itu seringkali nanti bahkan jadi yang keluar adalah bukan kebaikan ya, tapi malah keburukan gitu teman-teman. Jadi ini perlu kita sadari, kita perlu menjeda. Apa aja yang dilakukan dalam jeda? Jeda itu kita tarik nafas ya. Setidaknya tarik nafas dulu, tarik nafas biar emosinya jadi lebih jernih teman-teman. Kemudian tunda respon. Jadi apabila memang emosinya lagi bergejolak, jangan berkata-kata teman-teman. Jangan melakukan tindakan. Stop dulu. Jangan berkata-kata, jangan melakukan tindakan, jangan mengambil keputusan.
saat emosinya sedang bergejolak, perasaan sedang tinggi-tingginya gitu ya, nggak jernih. Jangan berkata-kata dan juga jangan mengambil keputusan, jangan bertindak. Stop aja dulu. Kita bisa wudhu ya di sini. Kita bisa mengatur posisi kita lagi, kasih waktu untuk diri kita untuk meregulasi emosi gitu. Tata lagi emosinya. Kemudian kita bisa melakukan sholat sunnah atau sholat wajib. Nah, kemudian kita juga di sini bisa membaca Quran nih teman-teman. Ini enak banget sih, teman-teman bisa melakukan ini ya, coba deh. Jadi ketika emosi kita lagi bergejolak tadi ya, membuncah lagi tinggi-tingginya, coba deh baca Quran aja, surat Ar-Rahman misalnya, terusin gitu, lanjutin aja, pahami gitu ya isinya. Oh, ini powerful banget nih buat kita menenangkan diri ya, bahwa nikmatnya Allah jauh lebih banyak sebenarnya ketimbang kejadian yang baru saja menimpa kita atau kabar buruk yang baru saja kita terima gitu. Nah, itu dilanjutin aja, kalau satu surat lanjutin aja, baca lagi, kemudian pahami artinya gitu teman-teman. Jadi kita bisa refleksi ke dalam diri kita atau self reflection, bisa Quranic reflection ya pada saat ini, bisa self coaching lagi ya, kita ngomong lagi ke diri kita di saat jeda ini. Jadi take your time, jadi kasih waktu buat diri kita meregulasi emosi biar jernih dulu gitu teman-teman ya. Begitu udah jernih baru pilih teman-teman, pilih kita mau milih apa nih. Kita mau pilih pikiran baru, kita bisa nih milih pikiran baru. Oke, tadi saya berpikir bahwa misalnya dengan suatu kabar buruk kita masih belum terima, masih pengennya marah gitu ya. Nah, kita kembali lagi, coba kita pilih pikiran, kenali lagi, oh ternyata ini adalah takdir Allah, qadar Allah, dan takdir Allah itu adalah sentuhan sayangnya Allah sama saya gitu. Apapun itu, peristiwa berat, peristiwa yang menyedihkan, membuat kita kecewa ya, menyakitkan, peristiwa kabar buruk yang menyedihkan ya, membuat marah, apapun itu teman-teman, coba kita ubah pola pikirnya ya, menjadi oh ini sentuhan sayangnya Allah nih buat saya. Jadi kita ubah, kemudian takdir Allah itu jauh lebih indah daripada semua mimpi-mimpi saya. Kita bisa ubah ya teman-teman. Ketika saya ridho sama takdir Allah, Allah ridho sama saya. Ketika saya sabar dengan takdir Allah, Allah akan menghadiahkan pahala yang berlipat ganda, kemudian rahmat kasih sayangnya, kemudian juga bahkan Allah bilang orang-orang yang sabar akan diberikan surga gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita pilih pikiran ya, kayak kemarin reforming, pilih pikiran. Jadi kita pilih pikiran yang memberdayakan, melegakan ya, membuat kita lapang dada, kemudian produktif ya, menenangkan gitu. Pilih pikiran. Itu bisa ya, kita pilih ya, kita reforming. Kemudian yang kedua, kita pilih perasaan. Oke, saya mau merasa marah atau saya mau merasa ridho ya dengan apa yang Allah berikan. Saya mau merasa sakit hati atau saya mau memaafkan. Itu di situ kita memilih perasaan juga nih teman-teman. Kemudian pilih perasaan yang melegakan, menenangkan tentunya. Ya, kemudian baru kita pilih ucapan dan tindakan. Kita memutuskan di sini, kita pilih ucapan dan tindakan. Nah, di sini karena kita udah cooling down, udah lebih emosinya udah lebih terregulasi, jadi pilihan-pilihan reaksinya, responnya jauh lebih produktif ya. Kemudian, nah, jadi memang pilihan itu di kita nih, pilihan apa aja nih teman-teman.
Jadi pilihan itu adalah membuat diri kita berdaya, kemudian mentransformasi luka menjadi energi yang positif, kemudian juga melepaskan dan memaafkan, menerima dan mencintai takdir. Bukan cuma menerima, tapi kita mencintai takdir itu. Jadi kita ya qadarullah. Kemudian juga ya ini udah paling baik ini. Keinginan Allah, takdirnya Allah ini jauh lebih baik. Atau yang melemahkan, kalau ini melemahkan diri ya, memelihara sakit hati, ataukah memilih mendendam, membenci, ya mengutuk dan meratapi takdir. Ini adalah pilihan kita. Kemudian satu lagi teman-teman. Oh ya tadi ya, saya balik lagi nih. Jadi emosi yang bergejolak ini bisa membahayakan diri kita sendiri ya teman-teman. Apabila dipendam itu membahayakan kesehatan kita sendiri dan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu dia bisa meledak gitu. Dengan pemantik kecil aja udah meledak dan membahayakan. Atau meluapkan emosi ini juga bahaya nih. Ya, melampiaskan emosi negatif itu bahaya tuh teman-teman. Bahaya untuk diri kita sendiri, bahaya untuk orang lain, misalnya jadi kebut-kebutan di jalan ya, kemudian juga membanting, merusakkan barang, memukul, menyakiti dengan kata-kata ya. Ini adalah melampiaskan emosi negatif, ini juga bahaya. Kemudian satu lagi, mengabaikan. Jadi ya udah, lupain aja kita punya emosi negatif, lupain aja sakit hatinya, marahnya, lupain. Tapi sebenarnya ini nggak hilang nih teman-teman. Kalau mengabaikan ini, kita mengabaikan dengan ya udah deh makan, ya udah deh tidur, ya udah deh sibukin aja diri gitu ya. Nah ini tapi emosi negatif itu malah akan geser ke ruang bawah sadar kita. Nah ini juga bahaya nih teman-teman. Jadi apa yang perlu dilakukan yang tadi ya, kenali dulu, karena sesuatu yang dikenali jadi lebih mudah untuk kita, ini awal dari pemulihan. Ketika sudah dikenali, kemudian kita hadirkan emosi tersebut, kemudian lepaskan nih teman-teman, lepasin. Sebenarnya emosi negatif itu bukan identitas kita ya, luka lama itu bukan identitas kita. Jadi ini adalah tinggal keputusan kita aja, mau menggenggam emosi tersebut, luka itu, ataukah merelakannya atau melepaskannya. Karena melepaskan emosi negatif itu adalah fitrah kita tuh teman-teman. Jadi itu udah alaminya kita tuh begitu, melepaskan luka, tidak membiarkan sesuatu menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi emosi negatif ini adalah sesuatu yang menyakitkan ya, menyakiti diri kita sendiri. Jadi kita tinggal keputusan tuh di kita. Apakah kita mau menggenggam luka itu, menggenggam rasa sakit hati itu, duka itu, kemudian kemarahan itu, mau digenggam atau mau dilepas. Melepasnya gimana? Itu udah kemampuan kita sendiri nih teman-teman, fitrah kita kok. Nah, kemudian apabila memang kita sudah melepaskan, kita memutuskan untuk melepaskan, kita tinggal coaching diri kita sendiri nih teman-teman. Hadirkan perasaan itu, kemudian tadi ya awalnya sadari dulu, hadirkan, kemudian lepaskan. Melepaskan ini gimana caranya? Jadi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, boleh nggak pikiran yang ini kita lepasin? Atau perasaan yang ini sebutin itu kita lepasin, boleh nggak? Mau nggak? Jadi kita tanya ke diri kita sendiri, mau nggak pikiran ataupun perasaan yang ini kita lepasin? Terus kita tanya ke diri kita sendiri, kapan mau dilepasin? Kalau nanti diri kita sendiri masih bilang nanti aja gitu, terus mau kapan? Nanti nungguin dia minta maaf, nanti ajak ngomong aja terus gitu. Jadi sebenarnya maukah ini adalah untuk mengajak untuk segera, jadi jangan ditunda-tunda. Kembali lagi ya, memaafkan itu cuma butuh satu pihak, yaitu diri kita sendiri. Jadi tidak perlu ada pihak lain.
Memaafkan itu adalah proses psikologis dan itu hanya butuh satu pihak, yaitu diri kita sendiri. Pilih menggenggam luka dengan erat atau melepaskan segera sekarang. Ya. Jadi kata pertanyaannya adalah boleh nggak untuk dilepaskan, mau nggak untuk dilepaskan, dan yang ketiga kapan. Kapan ini adalah ajakan untuk segera melepaskan. Gitu ya teman-teman, semoga bahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Ketika emosi negatif itu bisa kita lepaskan, jauh lebih lega teman-teman, lebih enak ya. Pilih untuk melepaskan emosi negatif, pilih untuk kita menjadi damai di jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kita, bahagia dan bersyukur dalam pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Saya sudahi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.